Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia N dari kelas 1A Informatika dengan NIM 2204411026. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tugas UAS saya di mata kuliah Sistem Operasi Komputer. Di sini di part 2 kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memodifikasi Linux Debian. Nah, selanjutnya kita masuk ke VirtualBox. Nah, inilah tampilan Linux Debian yang sudah kita install sebelumnya. Langsung saja kita masuk dengan mengklik mulai. Nah, di sini kita tunggu beberapa menit untuk masuk ke OS Linux Debian. Kita tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya kita masukkan kata sandi yang sudah kita buat dulu. Selanjutnya kita enter. Kita tunggu beberapa menit untuk masuk ke tampilan Linux Debian 11.5. Baiklah, inilah tampilan dari Linux Debian. Di sini kita akan memodifikasi background dari Linux Debian. Nah, langsung saja kita klik kanan pada mouse atau touchpad pada laptop. Nah, selanjutnya kita klik background. Nah, di sini ada beberapa pilihan background. Kita bisa memilih background sesuai yang kita inginkan. Misalnya saya pilih ini. Selanjutnya kita kembali ke layar utama. Nah, inilah background yang sudah kita ganti tadi. Nah, selanjutnya jika kita ingin mengganti font pada Debian 11, di sini kita klik activity. Langsung kita pergi ke menu font. Nah, di sini ada beberapa pilihan font yang Anda inginkan. Jadi terserah Anda ingin memilih yang mana. Oke. Nah, selanjutnya sementara itu jika kita ingin mengubah tampilan monitor menjadi lebih besar atau kecil, kita klik kanan pada mouse atau touchpad. Langsung saja. Di sini kita pilih display setting. Nah, yang pertama itu orientation. Nah, orientation atau bentuk sebuah halaman ini merupakan istilah yang digunakan untuk sebuah halaman dalam posisi vertikal, sedangkan landscape merupakan istilah untuk halaman yang berorientasi horizontal atau lebar ke samping. Tetapi di sini kita tidak perlu mengubahnya. Dan refresh rate di sini juga kita tidak perlu mengubahnya.
Sedangkan resolution atau resolusi layar umumnya digunakan untuk membuat dimensi piksel, jumlah piksel dalam masing-masing dimensi. Misalnya di sini saya memilih 1600 kali 1200. Nah, langsung saja kita klik apply. Kita tunggu beberapa menit sampai perubahannya selesai. Di sini kita klik tanda silang untuk melihat hasil dari perubahannya. Nah, inilah tampilan yang sudah kita ubah tadi. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke perintah-perintah yang ada di partisi Debian. Langsung saja kita klik aktivitas. Kita start terminal. Langsung saja kita klik. Nah, di sini kita akan memasukkan uname. Selanjutnya kita enter. Nah, uname paling umum digunakan untuk melihat arsitektur yang berjalan pada sistem. Ketika dipanggil tanpa opsi apapun, uname akan mencetak nama inti dari sistem operasi perangkat. Nah, yang kedua yaitu uname strip A. Selanjutnya kita enter. Nah, perintah ini biasanya digunakan untuk mencetak semua informasi yang tersedia. Nah, yang ketiga itu ada perintah ls. Nah, perintah ls digunakan untuk memperlihatkan beberapa file dan folder. Yang selanjutnya itu yang paling dasar digunakan yaitu dat. Selanjutnya kita enter. Dat atau tanggal yang berfungsi menampilkan tanggal dan waktu terkini. Selanjutnya itu perintah cd download. Selanjutnya kita enter. Nah, perintah ini digunakan untuk berpindah ke direktori download. Nah, di sini kita akan memasukkan beberapa perintah dasar Linux Debian. Yang pertama kita masukkan saja, kita enter. Nah, perintah dasar Linux yang paling umum digunakan itu pwd. Fungsinya dari pwd sendiri adalah untuk mengetahui direktori nama yang saat ini sedang kamu buka. Contohnya kalau kamu sedang membuka folder PHR, nanti format tulisannya pwd-nya adalah home atau page-tour. Nah, yang kedua itu cd. Selanjutnya kita enter. Nah, cd sendiri ini digunakan untuk membantu kamu dalam membuka folder yang ingin dibuka secara cepat. Nah, tapi sebelumnya di sini saya tidak memiliki folder.
Yang ketiga itu mkdir. Selanjutnya kita enter. Nah, perintah dasar Linux untuk membuat direktori baru adalah mkdir. Penerapan perintah mkdir juga sangat mudah. Ketika kamu ingin membuat direktori baru, hanya perlu menulis mkdir baru new folder. Sedangkan yang keempat rmdir. Selanjutnya kita enter. Nah, kalau kamu ingin menghapus folder, maka gunakan perintah dasar Linux rmdir. Nah, yang perlu kamu ketahui adalah perintah mkdir hanya bisa menghapus folder kosong. Jadi kalau Anda ingin ada isinya, kamu nggak bisa pakai rmdir. Nah, yang kelima itu rm. Selanjutnya kita enter. Nah, perintah dasar Linux yang digunakan untuk menghapus direktori adalah rm. Cara menggunakannya adalah dengan menuliskan nama folder yang ingin dihapus. Contohnya, kamu ingin menghapus folder my video. Cara menghapusnya dengan mengklik rm my video. Selanjutnya yaitu locate. Nah, fungsi locate memudahkan kamu untuk mencari file berdasarkan namanya saja, tanpa harus menuliskannya secara spesifik dengan menambahkan tulisan i. Namun di sini saya tidak memiliki contoh locate-nya. Nah, selanjutnya itu perintah dasar fin. Selanjutnya kita enter. Nah, perintah dasar Linux fin mempunyai fungsi yang lebih spesifik karena kamu harus menuliskannya nama file yang ada di sebuah folder. Contohnya, kamu ingin mencari gambar komputer di folder bernama MyGarget. Pengguna perintah fin adalah cukup menuliskan fin komputer MyGarget text. Nah, perintah selanjutnya itu touch. Selanjutnya kita enter. Nah, perintah touch berfungsi untuk membuat folder tanpa isi. Akan tetapi bisa diberikan penambahan seperti informasi terkait waktu pengubahan folder, akses hingga modifikasi. Nah, selanjutnya yaitu perintah sudo. Selanjutnya kita enter. Nah, fungsi sudo ini untuk menjalankan perintah dengan menggandakan root sebagai kebutuhan akses sebuah data. Jadi nanti kamu bisa menggunakan kata sandi atau tidak sama sekali. Selanjutnya itu perintah cv. Selanjutnya kita enter. Nah, perintah cv berfungsi untuk melakukan penyalinan copy paste data dari suatu direktori ke direktori lainnya. Selanjutnya itu selanjutnya kita enter. Nah, untuk memindahkan file komputer dari suatu folder ke folder lainnya sesuai pilihan kamu. Selanjutnya yaitu ping. Selanjutnya kita enter. Berikut untuk mengakses waktu durasi dalam proses pengiriman hingga penerimaan proses pesan di sebuah jaringan. Nah, selanjutnya itu perintah dasar hostman.
Selanjutnya kita enter. Ini berfungsi untuk mengetahui nama domain dan IP yang kamu miliki. Di sini saya menggunakan Debian. Selanjutnya perintah found all. Selanjutnya kita enter. Nah, memberikan keamanan dan proteksi merupakan tugas utama dari Hound pada Linux. Perintah Hound terbagi menjadi 3, yaitu pembuatan file atau user, beberapa pengguna grup, dan pengguna juga hanya bisa melihat data saja tanpa melakukan editing atau author. Selanjutnya itu perintah selanjutnya kita enter. Di sini melakukan pergantian isi akses dapat menggandakan COM sebagai solusi deretan. Kata perintahnya adalah COM, pilihan opsi akses atau nama file. Perintah selanjutnya itu df. Lalu kita enter. Nah, perintah df untuk mengetahui besaran kapasitas yang tersedia, adapun yang telah kita gunakan. Perintah selanjutnya itu dev. Selanjutnya kita enter. Nah, ini digunakan untuk melakukan pengubahan ataupun perbandingan dari suatu baris file ke file lainnya. Selanjutnya itu perintah du. Kita enter. Nah, perintah du, kalau kamu ingin mengetahui seberapa besar kapasitas sebuah folder yang digunakan untuk menyimpan data, maka kamu gunakan perintah dasar Linux du. Nah, perintah dasar yang terakhir yaitu su. Selanjutnya kita enter. Kita masukkan password. Enter lagi. Nah, saya jelaskan perintah su dalam Linux merupakan super user atau yang sering disebut dengan root. Dengan menggunakan aturan root ini, user memiliki seluruh akses ke semua sistem file di Linux untuk dapat masuk sebagai super user. Selanjutnya kita akan menghapus box terminal. Kita masukkan clear. Kita enter. Lalu untuk menjalankan perintah-perintah yang ada di sistem, kita bisa klik kanan, lalu pilih setting. Di sini tersedia beberapa menu setting, antara lain Bluetooth untuk berbagai file, background untuk memodifikasi tampilan layar, dan lain sebagainya, seperti sound, sistem volume, power. Ini adalah tampilan dari baterai, display, mouse, keyboard. Sini untuk print, remove media, color, user, dan lain sebagainya. Nah, ini semua menu-menu setting yang ada di
Linux, Debian. Demikianlah dari modifikasi yang saya sampaikan. Jika ada poin yang salah mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.